Selamat malam semua. Dapat petunjuknya tentang hidup itu seperti perjudian. Kenapa? Karena hidup atau mati, kalah atau menang. Kenapa aku bisa ngomong seperti itu? Karena ketika kita ini menghadapi banyak masalah, sama seperti kita berjuang ini, kalau kita menang maka kita tetap akan bertahan hidup. Tapi kalau kita kalah dalam menjalani keadaan, ujian ataupun masalah, maka kita itu akan terpuruk. Bahkan mungkin kita itu udah nggak niat pengen hidup lagi, ataupun kita pengen bundir. Dan tentu saja kita itu harus tetap semangat, walaupun hidup itu banyak ujiannya ataupun banyak bebannya. Dan ketika kita itu jadi orang yang lemah, maka kita itu akan diinjak-injak, kita itu akan diremehkan, dipandang sebelah mata. Tapi ketika kita itu keras ataupun kita itu jadi orang yang kaku, kita itu akan gampang dipatahkan oleh orang lain. Orang akan mencari kesalahan kita. Jadi ketika hidup kita itu harus lentur menghadapi situasi. Contohnya aku terlahir sebagai seorang perempuan. Tentu saja aku lebih ke elemen tanah dan air sebagai inti bumi, karena manusia itu juga aslinya kan dari air, juga dari tanah. Kok bisa? Ya karena kan bapak ibu kita itu makan saripatinya tumbuh-tumbuhan, saripatinya hewan ataupun segala hasil bumi. Makanya kita ini adalah saripatinya alam. Dan ketika kita itu jadi orang yang kuat, punya semangat, maka kita akan selalu menang dalam setiap menghadapi masalah ataupun ujian. Beberapa hari kemarin aku kayaknya tuh kehilangan semangat tuh hidup, bahkan sampai makanan itu rasanya kayak makanan orang yang sakit-sakitan ataupun orang mau mati. Kenapa? Karena nggak ada rasa garam, nggak ada rasa cabai, nggak ada rasa micin. Dan ketika aku itu berinteraksi dengan orang, ketika aku itu membiarkan mengalir apa adanya ataupun pasrah, itu seperti bukan gayaku, bukan tidak sesuai dengan jiwaku. Jadi aku tuh lebih suka yang membuat aku itu semangat hidup, excited. Makanya ketika kemarin aku ke imigrasi, ada satu officernya bilang tiu, untuk bahasa kantorisnya itu adalah hal kotor, hal jelek. Aku nggak pengen debat, cuman aku bilang ke mereka, kalau aku mati di sini maka itu akan jadi tanggung jawab kalian. Hanya dengan kata-kata itu mereka akan berpikir 1000 kali, karena bisa mereka masuk penjara, bahkan mereka kehilangan pekerjaan. Jadi aku membutuhkan sesuatu yang membuat aku itu pengen tetap hidup, pengen aku tetap semangat, agar aku itu punya spirit, pengen punya kekuatan untuk terus hidup. Aku sudah mengalaminya sendiri. Ketika aku tuh gak punya semangat hidup, aku membiarkan hidup itu mengalir apa adanya, itu seperti bukan diriku sendiri, itu seperti bukan jiwaku. Makanya ketika aku bilang hidup itu seperti area judi ataupun kita berjudi, ya benar. Karena ketika kita itu kalah dalam menghadapi hidup, maka kita akan mati. Tapi kalau kita menang, maka kita akan tegak berdiri. Nah, kalau dulu aku itu
menggantungkan harapan hanya kepada orang lain ataupun kepada laki-laki. Misalnya, oh, aku punya masa depan cerah itu kalau aku menikah dengan laki-laki yang kaya ataupun pintar. Jadi aku nggak semangat untuk belajar, nggak semangat menuntut ilmu, bahkan aku itu nggak punya kemampuan diri. Masa ya aku tuh nggak bisa, semua nggak bisa. Karena apa? Karena pikiranku cuman pengen numpang hidup sama laki-laki. Tapi ternyata keadaan berkata lain. Kenapa? Karena ibuku, karena mbahku perempuan itu udah terbiasa mandiri. Ibuku seorang pedagang, jadi dia nggak bergantung hidupnya pada suami, dia bisa cari makan sendiri. Dan mbahku perempuan juga seperti itu, pedagang, otaknya main. Jadi mau nggak mau aku itu ngikutin jejak mereka, walaupun harus dipaksa dengan keadaan yang jungkir balik. Agar apa? Agar aku menerima hakikat bahwa mbah-mbahmu dulu, leluhurmu dulu, walaupun perempuan, mereka itu mandiri, mereka itu pekerja keras. Jadi mau nggak mau kamu itu harus seperti mereka. Kamu harus punya kepala yang kamu tegakkan. Kamu harus punya rasa terhormat dengan caramu. Hidupmu bukan tergantung dengan orang lain, tapi tergantung pada dirimu. Kalau kamu ingin kekayaan, kamu ingin kekuasaan, kamu pengen jadi orang yang berpengaruh, kamu lakukan dengan dirimu sendiri, bukan digantungkan kepada orang lain. Ini yang menyadarkan aku. Kenapa ketika dulu hidupku morat-marit, penuh dengan penderitaan, sengsaraan, bahkan ketemu orang-orang yang hanya memukuli, menyakiti, membuangku, atau orang-orang yang toksik, meremehkan, merendahkan, menganiaya dan sebagainya. Karena apa? Karena aku nggak punya harga diri, karena aku nggak punya talenta, karena aku nggak punya keunggulan, aku nggak punya motivasi diri sendiri, ataupun aku itu nggak punya kecerdasan otak, aku nggak punya kecerdasan batin yang bisa untuk memilah, oh ini orang yang tulus sama kamu, ataupun ini yang hanya ngincer badan kamu. Seperti itu. Makanya ketika aku menemukan yang namanya pencerahan, kesadaran, maka aku berubah. Aku tinggalkan hal-hal yang jelek. Kalau dulu aku itu mengejar nafsu, mengejar duniawi, sekarang aku lebih ke mengendalikan nafsu. Kalau sekarang mungkin kalau hubungan badan atau seks dengan siapa aja kita bisa melakukan. Apalagi kalau perempuan berkarir kayak saya, punya uang, tinggal milih nih siapa yang pengen. Cuma karena aku udah sampai ke level kesadaran, oh ternyata ketika kita melakukan hubungan badan dengan sembarang orang, maka kita energinya malah akan rusak. Gak cuman itu, bahkan kita itu akan kehilangan kecerdasan spiritual, kecerdasan emosional, kecerdasan otak. Makanya setelah aku sadar, hal-hal yang seperti itu malah tak tinggalkan. Kenapa? Karena aku pengen menemukan diriku yang seharusnya aku temukan 20 tahun yang dulu. Tapi karena dulu aku itu mengejar nafsu, mengejar duniawi, maka aku gak punya kecerdasan otak, aku gak punya kecerdasan batin. Ketika aku udah sekarang bisa mengolah diri sendiri, sekarang aku bisa menemukan nih, oh ternyata kalau aku pengen cerdas secara otak, aku pengen punya wisdom atau kebijaksanaan, bahkan aku punya kecerdasan batin, berarti aku harus meninggalkan hal-hal yang jelek. Kalau aku ingin nyeramahin orang, berarti aku harus nyeramahin diriku sendiri. Kalau aku itu pengen mengubah orang lain, berarti aku harus mengubah diriku sendiri. Kalau aku ingin mempengaruhi orang lain,
berarti aku harus bisa mempengaruhi diriku sendiri. Ini yang aku pelajari sekarang. Mungkin kalau dalam agama ya dibilang hidayah. Jadi menang atau kalah hidup kita itu tergantung diri kita. Kalau kita lemah ya kita akan diinjak-injak. Mungkin kita bisa mati. Tapi kalau kita jadi orang yang kuat, cerdas, punya wisdom, seperti apapun badai kehidupan yang datang, kita tetap akan bisa menjalani. Itu kenapa kita gak kira kita tuh terlahir seperti apa. Yang penting kita mau semangat untuk terus berjuang. Jangan sampai kita itu berjalan dengan menundukkan kepala, tapi kita itu harus berjalan dengan kepala tegak. Walaupun kita sebagai seorang perempuan. Selamat malam dan sampai jumpa.